Jadi kadang-kadang kalau kita milih furniture itu juga jangan sembarangan teman-teman. Kalau kita punya rumah sebesar ini, bisa cari satu sofa yang tengahnya ada kayunya seperti ini nih. Jadi kita bisa buat naruh kopi atau segala macam. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita mau ngajak ke satu tempat yang benar-benar spesial di Tangerang nih teman-teman. Lebih tepatnya ada di Pasadena Residence, Paramount Land Serpong. Nah, sebelum kita ke rumah contohnya, kita mau tunjukin teman-teman. Kalau ini adalah clubhouse-nya nih. Clubhouse ini itu ada kolam renang ya, ada yang gede sama ada yang kecil buat anak-anak di situ. Di sini ada tempat buat bermain anak dan di sini ada satu lounge yang bisa dipakai untuk acara-acara kalau teman-teman punya rumah di sini. Ini kalau teman-teman lihat ini conwood-nya lagi mau dicot ulang. Jadi ini mesti diamplas dulu, abis itu baru dikasih fiber coat. Namanya juga daerah premium, jadi ya kayak begini clubhouse-nya itu benar-benar ukurannya besar banget teman-teman. Jadi kalau kita punya rumah di sini kita bisa gunain semua fasilitasnya, dan ya itu dia fasilitasnya begitu lengkap. Jadi ada yang gue bilang tadi, ada kolam renang, ada tempat bermain anak, dan sekarang kita mau menuju ke lounge-nya. Misi ya Pak? Ini kalau teman-teman lihat nih, lounge-nya itu fasadnya aja gunain marmer asli nih. Bayangin deh betapa mewahnya kalau kita punya rumah di sini. Yuk, sekarang kita masuk. Nah, ini adalah lounge-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya rumah di sini ya bisa dimanfaatin. Misalnya kita mau gunain untuk belajar anak-anak juga bisa. Kita mau undang teman-teman kita, habis itu nongkrong-nongkrong di sini, mau rapat-rapat segala macam juga bisa. Ini cocok buat tempat lo, Bro. Kenapa gitu? Buat rapat kawinan lo. Jadi ini seru banget sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, selain lounge ini, ternyata di sebelah sini juga ada gymnya. Dan ini gymnya keren. Gymnya ini lengkap banget, alat-alatnya juga lengkap. Dan ini dikeluarin dari brandnya itu Live Fitness teman-teman. Live Fitness ini kalau teman-teman tahu mega gym kayak di Celebrity Fitness atau kayak di Gold's Gym, mereka gunain alat-alat dengan merek kayak gini. Jadi bisa dibilang ya ini gymnya itu emang bener-bener serius. Treadmillnya juga teman-teman bisa lihat, mereknya juga Live Fitness. Jadi benar-benar lengkap. Dan ini dia dumbbellnya ini juga lengkap nih. Dari yang 10 kilo sampai ke 25 kilo. Kuat nggak ke 25? Enggak bro. Enggak bro. Masa? Oke, berat juga. Jadi cukup lengkap lah di sini. Dan kalau teman-teman lihat sampai flooringnya juga didesain dengan menarik ya. Nah, di sini ada apa nih? Ternyata di sini ada lapangan basket 3-on-3 nih. Menarik ya. Jadi kalau kita punya rumah di sini ya kita bisa olahraga dengan banyak pilihan nih. Bisa gym, bisa juga kita main basket 3-on-3. Seru kan kalau misalnya kita ngundang teman kita untuk main di sini. Dan ternyata ada satu ruangan lagi teman-teman. Ruangan itu apa? Ini ada ruangan permainan. Jadi kalau gue sukanya kan aktivitas yang fisik-fisik gitu di situ ya. Kalau Bang Bewok tuh dia kalau di olahraga dia sukanya yang bermain. Nah di sini ada meja biliar dan catur. Karena dia orangnya pemikir teman-teman. Mikir terus gitu akhirnya ya. Mikir janji. Jadi nggak kawin-kawin nih. Nggak bercanda bro. Ya, di sini adalah tempat buat permainan yang mikir-mikir lah. Jadi di sini ada catur ya, di sini juga udah ada meja biliar ya. Dan yang pasti, kalau kita mau rapat sama teman-teman atau kolega kita bisa rapat di sini. Jadi ya udah lengkap banget ya. Ini benar-benar mewah sih teman-teman. Kita highlight sedikit ya, kayak contohnya kayak gini nih. Ini meja-mejanya nih benar-benar pakai veneer nih teman-teman. Jadi bukan HPL. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bedanya veneer sama HPL ya salah satunya kayak gini. Benar-benar kelihatan kayak kayu asli. Solid. Nah, veneer juga itu ternyata bisa dibikin kayak gini teman-teman. Jadi polanya itu ada garisnya nih, lihat gak? Nah, jadi ada yang seratnya ke sini, ada yang seratnya ke sini. Hasilnya ketemu di sini, ditambahin sama
pegangan seperti ini, handle, bener-bener kelihatan mewah banget. Ternyata teman-teman, di sini itu tadi ada meja biliar ya kan? Gua hampir kelewatan loh. Kita kalau belok ke sini, ada lagi meja biliar di sini teman-teman. Jadi ya itu dia, kalau misalnya ada tetangga kita yang ngajak temennya main biliar di situ, kita nggak kekurangan meja karena di sini juga ada meja satu lagi. Dan ini tempatnya lebih private nih. Enak ya? Dan ini ada pintu-pintunya. Oh, di sini janitor buat bersih-bersih. Di sini juga buat janitor. Jadi bener-bener rapi gitu. Ini dua pintu ini adalah tempat buat nyimpen-nyimpen kain pel segala macem dan ditaruhnya di sudut belakang gini. Jadi ya bener-bener teman-teman nggak akan ngelihat ada sapu-sapu di mana-mana gitu. Jadi ini adalah satu clubhouse yang udah dipikirin banget, bahkan sampai ke tempat-tempat seperti ininya buat nyimpen-nyimpen sapunya segala macem. Yuk. Dan ini gila loh. Ini wall panelnya, ini bener-bener veneer semua nih. Jadi bener-bener mewah perasaannya. Nah, udah ada kamar mandinya buat laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita mau rapat yang lebih intim lagi, juga disediain satu ruang rapat. Keren ya? Jadi kalau misalnya sekarang kita lagi malas kemana-mana, besok kita mau meeting, mau bikin bisnis baru, atau kita mau ngomongin mau bikin acara ulang tahun, atau apa yang mau benar-benar intim, yang benar-benar tim intinya bisa diajak ke ruangan ini untuk, ya itu dia, ngobrol-ngobrol dengan privacy yang bagus. Ini keren. Ini salah satu tips juga nih buat teman-teman kalau pengen bikin sesuatu yang mewah ya. Ini menarik loh. Jadi kan di sini kaca ya. Ini kaca juga, ya kan? Kan nggak ada kusennya, dibikinlah pivot di bawah kayak gini. Jadi kalau teman-teman kepengen bikin pintu utama di rumah, nanti bisa juga ngambil ide ini nih. Ini pakai kaca, di situ pakai kaca, nggak pakai kusen. Gimana ngakalinnya? Pakai pivot seperti yang ada di bawah ini. Asik ya? Sekarang kita mau menuju ke rumah contohnya. Ada yang seru dari sini, row jalan itu benar-benar besar. Dan kalau teman-teman lihat nggak ada lagi yang namanya tiang listrik. Jadi semua kelistrikan tuh dari dalam. Dan yang gue paling suka adalah ini nih. Lampunya nih benar-benar estetik banget ya. Namanya juga satu perumahan yang mewah, jadi ya harus semuanya dipikirin bahkan sampai lampu tamannya. Nah, kalau teman-teman lihat juga di bagian sini, ini tamannya tuh bener-bener bagus banget. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini bener-bener emang diurus banget tamannya. Bayangin nggak kalau misalnya kita punya rumah di sini, kita jalan pagi-pagi atau kita jogging, ya gini perasaannya nih. Kita bisa belok-belok ke sini sambil nikmatin tamannya. Ini bener-bener apa namanya? Apa living, bro? Quality of life. Kalau kita tinggal di sini, quality of life-nya bagus, bro, ya kan? Pagi-pagi benar-benar sejuk, ngeliatnya semua bagus, ya kan? Dan ini kita mau lihat ke sini. Kalau teman-teman pengen tahu apa aja yang dipakai sama mereka, nih ada Quadra tipe Nuvola Gris, area diningnya. Habis itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada Quadra tipe Moritz Blank. Ada juga tipe Bianco di sini buat lantai utamanya. Ini lantai utamanya gede nih, 1x1 teman-teman. Habis itu juga ada di sini nih Mountain Grey, area dining, kamar utama. Dan ini ada slab yang gede banget juga di sini. Ini dinding kamar utama, aksen tipe Nero. Ini ada yang ini Statuario Vision. Kalau teman-teman suka ya bisa di-save juga nih. Nah, kalau yang ini adalah tipe Polaris. Ini marmernya tipe Polaris, jadi seratnya begini. Habis itu kalau mau tipe marmer yang modelnya kayak gini, namanya adalah tipe Nautica White. Sekarang kita mau menuju ke rumah yang mau kita review, Pasadena Grand Residence.
Ini rumah ini kelihatannya lebar banget ya. Itu kenapa? Karena ada permainan maju mundur dari rumah ini. Kalau teman-teman lihat permainan maju mundurnya itu semua paling banyak elemennya adalah horizontal. Atapnya sendiri itu dari ujung sampai ujung kesannya flat nih teman-teman, rata ya. Tapi sebenarnya dia itu atap piramid gitu teman-teman, limas. Jadi tetap pembuangannya itu ke kanan, ke kiri, sama ke depan, sama ke belakang. Tapi bener-bener tipis landai. Jadi kesannya kalau kita ngelihat dari mata kita sebegini aja, dari mobil atau kita lewat mata orang, itu kelihatannya benar-benar rata banget dan ngebikin rumah ini kelihatan makin lebar, dan efeknya karena makin lebar itu menjadi semakin kelihatan mewah. Nah, teman-teman bisa lihat perpaduan warnanya, dia gunain homogeneous style. Ada yang warna marmer putih seperti itu, ada juga yang warna marmer hitam seperti itu. Dan yang uniknya, di atasnya itu tuh masih ada garis hitam ya, lihat gak? Nah, itu semakin negesin lagi kalau rumah ini tuh pengen kelihatan benar-benar lebar. Nah, untuk railingnya, teman-teman bisa lihat di sini, dia gunain stainless steel. Karena stainless steel itu kan anti karat dan cocok banget kalau stainless steel itu digabungin sama kaca. Nah, jadilah dia gunain stainless steel dengan kaca sebagai railingnya. Ada yang unik, rumah zaman sekarang itu kalau mau kelihatan minimalis tapi kelihatan juga mewah, sebenarnya harus ada sedikit variasi-variasinya nih teman-teman. Contohnya seperti kayak gini. Ini ada topi-topian ya teman-teman. Topi-topiannya itu di atasnya masih dikasih garis lagi kan. Dan yang menariknya di bagian sininya nih, ini ada garis dua nih teman-teman. Seperti yang gue bilang, itu fungsinya adalah ketika ada air turun, ketika dia ketemu sama tali airnya itu, dia akan jatuh airnya ke bawah. Jadi dia nggak akan ngotorin bagian sebelah sananya. Dan ini dikasih 2 biji. Kalau untuk yang keduanya itu sekedar variasi aja yang ngebikin rumah ini minimalis tapi kelihatannya tetap mewah. Sekarang kita mau ngeliat ke bagian sampingnya. Ini menerus semua. Gue suka banget pemilihan dari ketapang kencana ini. Karena ini nanti kalau dia udah besar akan bisa neduhin satu jalan yang ada di bagian sini. Ini emang fungsinya pohon peneduh. Nah, yang unik, kalau kita mau bikin satu rumah itu kelihatannya nggak monoton, ya itu dia yang gue bilang, harus ada permainan maju mundur dari rumahnya. Salah satu permainan maju mundurnya adalah di bagian sini nih. Nah, ini difungsiin sebagai beranda. Tapi yang keren, bagian bawahnya tetap di finishing. Nah, ini menarik ya. Jadi bagian bawahnya ini dia tetap di finishing gunain homogeneous style yang warna gelap seperti ini. Dan itu tetap ditonjolin ke bagian samping sebelah sini. Dan itu bahkan ya teman-teman bisa lihat topi-topi yang di atas itu juga bagian bawahnya yang biasanya polos-polos aja juga dikasih homogeneous style. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini dia gunain keramik homogeneous style 6060 untuk bagian carportnya. Jadi itu dia, kalau misalnya kita mau bikin satu rumah, habis itu kita mau upgrade, biasanya kan kalau developer biasanya tuh ngasihnya cuma semen aja. Teman-teman bisa gunain keramik 6060 homogeneous style yang motifnya keset. Jadi ya aman banget kalau misalnya kita mau gunain sebagai tempat buat nyuci mobil, bener gak? Nggak licin. Dan kita bahas material-materialnya ya. Kalau kita ke rumah mewah itu, salah satu yang perlu kita notice itu adalah material-material yang mereka pakai. Contohnya adalah ini adalah pintu garasinya nih teman-teman. Dia gunain pintu besi dari Winan nih teman-teman. Ini adalah salah satu merek yang udah lama banget di Indonesia. Jadi nggak usah diraguin lagi durability-nya sama kemudahan spare part-nya. Dan ada yang menarik, ini adalah kotak PLN ya. Kotak PLN bener-bener dibikin mewah loh. Jadi ini kotak PLN itu pakai veneer nih teman-teman. Jadi multiplex di finish veneer. Hasilnya keren banget ya. Dan ini pakai model capit udang. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Tapi sebelum masuk rumahnya, teman-teman bisa lihat rumah ini udah smart. Jadi udah ada CCTV-nya dan udah gunain smart door lock dari Dexon. Ada satu lagi yang gue highlight bro. Ini keren banget sih. Ini detail. Ini udah ada colokan listriknya nih. Mungkin zaman sekarang ini bakal bertransformasi sih jadi mobil listrik teman-teman. Jadi dia udah disiapin di sini. Tapi kalau emang belum pakai mobil listrik ya bisa digunain buat nyuci mobil yang pakai alat itu teman-teman, yang benar-benar semburannya kenceng banget. Gue lupa namanya apa ya. Bantu tulis di komen ya. Punya loh padahal di rumah. Gue beli merek Makita bro. Sakit men itu kena kulit. Sakit, cuma bersih banget kan, touchless, sedap. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ini juga detail banget. Jadi kalau kita kepengen punya satu kaca yang frameless kayak gini, maksudnya framelessnya di sini. Jadi kelihatannya itu gede. Kita kalau mau hemat bisa pakai kayak gini nih.
Jadi tetap dikasih bingkai aluminium ya, kusen aluminium di bawah, tapi di bagian sininya udah nggak pakai aluminium lagi. Jadi di sini benar-benar kelihatannya kayak polos-polos gitu. Dengan kita kasih kusen aluminium kayak gini, kita bisa ngebikin kaca ini itu nggak perlu tebel-tebel banget, tapi bisa dipasang dengan aman. Yuk sekarang kita masuk rumahnya. Nah, begitu masuk impresinya luar biasa sih. Kenapa? Karena nomor satu, kita langsung disambut sama marmer asli, teman-teman. Jadi ya, ini beda banget sih. Jadi kalau marmer asli itu dipegang jauh lebih dingin daripada homogeneous style. Itulah kelebihan marmer. Dan marmer asli seperti ini, itu juga slab-slabannya besar banget. Dan ini adalah marmer tipe Polaris, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka sama motifnya, ya ini namanya adalah tipe Polaris. Begitu masuk, kita langsung ketemu di sebelah sini satu ruang tamu nih. Gue suka banget pemilihan warnanya. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini walaupun gunain HPL, tapi ini HPL yang dipilih adalah HPL yang mahal. Karena ini adalah HPL tekstur nih teman-teman. HPL tekstur ini harganya tentu jauh lebih mahal daripada HPL yang biasa. Dan gue sukanya adalah di sini teman-teman lihat, di sini dikasih satu kaca lagi. Tapi kalau kita mau ngebikin rumah kita kelihatan mewah, kita tuh harus nambahin variasi-variasi teman-teman. Contohnya kayak seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih, ini udah di bevel nih. Cerminnya itu tuh udah di bevel teman-teman. Hal-hal kecil seperti inilah yang ngebikin rumah kita kelihatan lebih mewah lagi. Contohnya adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini ada 3 seater dan ada single sofa. Tapi pemilihan warnanya yang agak metalik-metalik seperti ini, ngebikin ditembak lampu warna kuning seperti ini, kelihatan benar-benar mewah. Dan itu dipadu padan teman-teman sama lampu-lampu unik seperti ini yang ada warnanya emas seperti ini. Keren sih. Dan lihat deh, ini simple tapi ngebikin beda banget. Contohnya seperti ini. Ini adalah marmer asli teman-teman, dan dikasih dudukan buat mejanya seperti ini. Kelihatan mewah kan? Bayangin kalau ini bulatnya cuma bulat doang, nggak ada variasi-variasi seperti ini, pasti nggak akan kelihatan semewah ini. Sama juga seperti meja ini. Meja ini handle-nya lucu, bener-bener unik banget, kelihatan mewah. Dan ini dari multiplex yang di finishing duko. Dan di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat itu pakai besi 2x2 yang dicat finishing warna emas. Gila ya, ruang tamu aja udah bisa ngebikin kelihatannya itu mewah banget. Dan begitu masuk kita langsung ketemu di bagian sini adalah ruang keluarganya. Unik ya, sofa ini. Jadi kadang-kadang kalau kita milih furniture itu juga jangan sembarangan teman-teman. Kalau kita punya rumah sebesar ini, bisa cari satu sofa yang tengahnya ada kayunya seperti ini nih. Jadi kita bisa buat naruh kopi atau segala macam. Kenapa begitu? Karena kita udah milih sofa yang warna putih seperti ini, kan cepat kotor. Jadi dia mesti punya satu tempat yang seperti ini supaya bisa buat naruh makanan dan nggak ngotorin bagian sofa yang putih bersih ini. Sama seperti tadi, mejanya di sini juga dia gunain pakai marmer teman-teman. Emang ya, marmer-marmer kayak gini tuh ngebikin rumah ini tuh kelihatan bener-bener makin mewah. Tapi gini teman-teman, kalau kita bikin satu rumah kayak begini, habis itu pakai marmer asli seperti ini, kadang-kadang ketika proses pembuatannya itu banyak sisa-sisa teman-teman. Nah sisa-sisa itu jangan dibuang, tapi bisa dirubah jadi top table buat meja-meja kecil seperti ini. Nah ini unik juga, ini sebenarnya adalah optional teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengin punya TV, ya bisa gunain yang model seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman lihat nih, di sini itu bisa diturunin nih. Bisa turunin, nanti bisa ditutup di sininya, jadilah dia flat gitu. Dan kita jadi punya pandangan yang nggak ganggu ke bagian luar ini. Tapi kalau teman-teman emang nggak suka pengen ada TV di ruang keluarga, ini tinggal di take out aja teman-teman. Hasilnya adalah punya pemandangan yang menuju langsung keluar. Dan ini ada yang gua highlight teman-teman di sini. Jadi ini adalah gunain material yang benar-benar bagus. Nih bro, bacain doi. Jadi kakak ya. Mereka gunain material buat aluminiumnya itu adalah YKK. Cari di online nggak nemu sih man. Cari di online nggak nemu. Ini materialnya mahal teman-teman. Kalau mau bikin mesti inden, ya kan? Ya ini mahal banget lah pokoknya dia. Kenapa bisa mahal? Salah satunya kelebihannya adalah
kekedapannya. Dan kalau diketok itu benar-benar padat banget. Cuman harganya ya 2 kali. Tapi inilah rumah mewah ya kan. Sekarang kita menuju ke sini, ini adalah ruang makannya teman-teman. Sebenarnya bisa dibilang rumah ini tropisnya dapet sih. Kenapa? Karena banyak banget bukaan yang besar-besar seperti ini. Jadi perasaan ruang luar itu bisa masuk ke dalam. Bayangin kalau kita makan di sini itu akan punya feeling yang lebih besar. Kenapa? Karena kita duduk di sini, kita bisa mandang ke sana tuh seakan-akan ini adalah lukisan kan, yang masuk ke dalam bagian tempat kita makan. Jadi bahasa sederhananya adalah dengan bukaan-bukaan sebesar ini, itu ngebikin ketika kita makan perasaannya itu bener-bener lagi makan di satu tempat yang lebih luas dari ini. Cuman sayangnya teman-teman, kadang-kadang developer itu maksain. Ini kursinya terlalu besar. Jadi kalau misalnya kita makan bertiga di sini, ini sih tangan pasti senggol-senggol nih. Walaupun kita makannya udah benar-benar dengan table manner yang bener, yang benar-benar bagus gini, bukan begini loh bro, ya kan? Tapi tetap aja ini pasti nyenggol-nyenggol nih. Atau mungkin ini emang model kekeluargaan. Enggak. Harus nyenggol. Harus nyenggol. Karena mungkin di hari-hari biasanya kurang akur, jadi mesti senggol-senggolan di meja makan. Nggak gitu ya bros. Tapi ini menarik banget teman-teman. Salah satunya adalah ininya. Kalau kita milih satu lampu untuk meja makan, pilihlah yang bentuknya mengotak seperti ini dengan meja yang kotak. Kalau kita punya meja yang bulat ya kita bisa pilih yang bulat, membulat begitu ya, membundar. Nah, yang kerennya adalah di bagian atasnya nih teman-teman. Kita tahu ini akan menjadi meja makan. Jadi kita bisa bikin upcilling seperti ini. Abis itu bisa kita kasih ambience dia pakai LED strip. Abis itu ya udah kita kasih 2 lampu spotlight, baru utamanya adalah lampu ini. Kenapa sih mesti ada lampu spotlight di atas? Kenapa bro? Supaya terang aja, enggak? Gini. Supaya ada mood? Bukan. Ini, kristal ini, itu berpedarnya itu dari lampu-lampu yang ada di bawaan dari lampu ini, bener nggak? Bagian emas itu yang ditembak sama lampu spotlight. Jadi ngebikin si lampu yang mahal ini, itu kelihatan semakin mewah. Itulah gunanya spotlight di sini. Sedangkan kalau LED-nya itu adalah untuk ambience saja. Coba bayangin tapi bro, kalau kita pakai yang model Bardi punya tuh, LED strip ya. Jadi ininya tuh udah mewah gini, ini masih bisa kita ubah warnanya. Warnanya bisa ganti-ganti. Jadi karena menurut gue tuh penting sih. Karena kita kan di rumah kadang-kadang bosen nih. Pengen yang renov lagi. Makanya kita mesti punya lampu-lampu yang kayak Bardi-Bardi gitu yang bisa diganti-ganti warnanya. Gue lagi suka sih soalnya. Jadi kalau lagi bosen gue ganti-ganti gitu. Oke, nah di bagian sini teman-teman ini ada island ya teman-teman. Nah ini island juga menarik. Jadi kalau kita punya island itu harus kayak gini nih. Harus kayak gini nih teman-teman. Bisa lihat ya. Cuma ini masih kurang masuk nih. Jadi nih kita mesti nyobain ya. Kalau kita duduk gini, ini makan untuk orang setinggi gue 185 cm, kaki gue kena nih bro. Jadi gue makan nggak bisa kan. Ini kurang masuk ke dalam nih. Nah, jadi kalau kita mau bikin satu bar seperti ini, ya ininya mesti mundur nih. Mesti ada perasaannya. Kalau ini kan sekitar mundur 10 sentian. Kalau mau bagus, berarti tambah lagi 10 senti lagi. Jadi gue bisa makan dengan enak. Kalau kayak gini, gue akan terlalu begini. Ya kan? Jadi ya kalau kita mau bikin satu furniture, kita mesti punya perasaan ruangnya juga, teman-teman. Tapi nih, materialnya keren. Satu yang gue highlight dari rumah mewah ini adalah ketika kita mau bikin rumah kita semakin mewah lagi, mungkin di bagian-bagian sini kita tetap bisa pakai HPL, tapi begitu kita timpa pakai marmer beneran, kita timpa besi ini pakai marmer beneran, ya bener-bener ngebikin rumah kita kelihatan makin mewah. Gue sih ngerti sih bro, ini gue suka sih konsepnya. Buat sarapan? Bukan sarapan bro, kayak kita kan sering ngundang teman-teman ke rumah kan, ini jadi tempat hostnya. Ya kan? Jadi kan dia akan teman-temannya kita akan makan di situ, dia akan ngelayanin di sini nih. Isi tuan rumah ini akan ngelayanin di sini. Makanya dia butuh di sini ada mungkin ada kopi, di sini ada teh, ya kan? Barang-barang yang mau dia serve buat teman-temannya gitu. Dan kalau mau ngambil minuman, misalnya suka bikin koktail apa segala macam, udah ada dispenser di sini. Dan dispenser ini mahal. Ini dispenser ini ke Modena mahal, bro. Tapi ya kalau ditunjukin di rumah mewah kayak gini malah kelihatan jelek, ya kan? Makanya dia mesti disembunyiin. Yang dipandang sama orang-orang itu adalah bagian sininya. Jadi bukan bagian si Modena dispenser. Sedangkan yang di bagian sininya, nah teman-teman bisa lihat nih. Kalau ini kan benar-benar boleh dong dipajang, ya kan?
daripada ngebajang si dispenser. Nah, ini bagus, dan ini modelnya pakai Duco teman-teman, dan semuanya udah ada lampunya. Ini ada tempat untuk jadi microwave-nya, dan udah ada sinknya di sini, jadi bisa untuk cuci tangan. Nah, ada teman-teman pernah ingat gak dulu ada Kangen Water, pokoknya apapun lah air yang udah difilter gitu. Nah, ini sih menarik nih. Ini ada ininya sendiri nih, udah disediain buat kerannya di sini. Nah, itu dibikin susun rapi banget, dan di dalamnya itu, nah itulah bagian dari si air yang difiltrasi itu. Jadi langsung layak minum di sini. Dan ini gue suka banget, warnanya emas teman-teman. Cuman ya seperti gue bilangin, kalau kita habis pakai, apalagi ini dipajang di depan begini, dan ini rumah mewah, ya ini harus benar-benar selalu kering supaya nggak ada jamur airnya. Yuk sekarang kita kesini. Ini adalah dapur ya. Dapurnya itu nggak kelihatan dari luar, dan enak banget. Di sini udah ada pintunya, udah ada jendelanya. Walaupun jendela ini dibuka juga, apinya juga nggak ganggu karena ada peletakannya di sini. Teman-teman bisa lihat ya, ini kalau ini dibuka, habis itu ada angin dari sana, dari roaster, dia anginnya tuh akan ke sini nih teman-teman. Sedangkan ini pinter banget arsiteknya, ditaruhnya di sini, jadi benar-benar ketutup nih apinya. Menarik ya. Nah, ini gunain homogeneous style aja sih, modelnya black gold. Habis itu, ini gue suka banget sih warnanya. Mungkin kalau teman-teman lagi suka tanya kan di YouTube, kadang-kadang di komen, "Bang, warna apa sih yang bisa kelihatan mewah banget gitu, Duco, tapi gue nggak mau putih." Nah, bisa pilih yang warna ini nih, abu-abu seperti ini nih. Bagus sih. Nah, ini di luarnya di Duco, di belakangnya tetap pakai taco sheet. Dan ini perpaduan warnanya ketika digabung sama HPL coklat seperti ini, benar-benar mewah ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh kelihatan bagus, salah satunya adalah karena dia gunain warna kuning teman-teman. Warna kuning itu ngebikin furniture itu keluar warnanya gitu. Jadi kelihatan mewahnya dari lampu warna kuning ini. Coba teman-teman bisa lihat di sini pantulan-pantulannya mungkin kelihatan dari kamera. Pantulan stainless yang kena warna kuning itu jauh lebih mewah daripada kalau pantulannya kena warna putih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah tadi bagian dari garasinya. Dan ini adalah area di bawah tangga yang dimanfaatin untuk jadi gudang. Ada roaster di sini, jadi udara benar-benar bagus di dapur ini. Dan di atas ini kita bisa lihat ada tangga puter ya. Ini adalah area untuk jemur. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah jendela mati yang berfungsi sebagai skylight untuk menerangin ruang keluarga supaya nggak perlu cahaya lampu kalau lagi siang hari. Sama juga seperti ini nanti nih, teman-teman bisa lihat ini adalah kaca es, berarti ini adalah kamar mandi yang akan selalu terang tanpa harus gunain lampu kalau siang hari. Nah, di bagian sini juga ada kamar asisten rumah tangganya. Dan ini kamarnya cukup luas ya teman-teman. Dan udah ada jendelanya juga. Dan ini ada kamar mandi asisten rumah tangganya, cuma sayang ya. Walaupun nih padahal ya, ini udah keren banget loh. Jarang banget kamar asisten rumah tangga gunain keramik seperti ini. Cuma sayangnya ini warna gelap aja sih. Jadi bakal cepet kotor karena jamur air. Tapi jarang lah ada developer yang pakai homogeneous style untuk kamar asisten rumah tangga. Cuma ada sayangnya bro. Dikit lagi sampai ke atas. Dan ini kayaknya nih apa ya? Ini baterai kali ya, baterai untuk panel tenaga matahari nih kayaknya nih, ditaruhnya di sini nih. Nah ini digabungin sama panel-panel listrik yang ada di sini. Yuk sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Bang Behok nih sebenarnya takut karena ini tangga puter dan nggak terlalu besar teman-teman. Jadi tangga puter itu dia minimal itu yang bagus itu 1 meter teman-teman diameternya. Cepetan bang, gue takut. Bang Bewok ini lagi megang gimbal sama kamera loh. Hati-hati ya bang. Yuk. Oke, sekarang kita. Oh, ini keren sih. Gua hampir kelewat loh. Kita udah muter nih, udah muter-muter sini. Ini gue pikir apaan? Ternyata ini adalah pintu kamuflase menuju powder room. Dan powder roomnya mewah bro. Jadi ini udah gunain Kohler. Ini keren banget sih. Jadi modelnya kayak gini.
Habis itu ini juga kohler di sini. Tapi ada satu yang gue highlight, gue suka banget ini nih, marmer ini. Ini adalah Statuario Vision, teman-teman. Marmer beneran emang selalu nggak bisa gantiin homogeneous style ya. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur tamunya, teman-teman. Kamar tidur tamunya, wah gila. Nih ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia gunain HPL juga. Habis itu dikasih list kayak seperti ini, warna emas. Dan ini teman-teman bisa lihat nih pakai tali air nih juga Duco. Dan ini warna abu-abu muda ini dipadu padan warna emas ini. Dan jangan lupa di bagian kaca cerminnya ini udah ada bevel ya. Bener-bener ngebikin rumah ini kelihatan lebih keren lagi. Nah ini juga teman-teman bisa lihat pemilihan handle-nya juga menentukan dari gimana kita mau ngebikin satu lemari. Nah teman-teman bisa lihat ya. Selalu kalau kita ke rumah-rumah mewah itu selalu ada bevel-bevel ya di cermin-cerminnya. Sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi buat tamu, teman-teman. Dan ini masih pakai marmer yang sama, Statuario Vision, masih pakai kohler yang sama. Di sininya diturunin dan yang gue suka apa, teman-teman? Ini floor drain-nya ditaruh di pojok, teman-teman. Jadi airnya tuh akan bener-bener bagus banget. Dan karena ini marmer satu slab, jadi ya bener-bener nggak ada garisnya, teman-teman. Dan ini udah pakai rain shower. Oke, sekarang kita menuju, cuman ini ada yang lucu bro. Ini gue yakin nih, ini masang marmernya pasti satu slab ke atas kan. Kalau gue jadi dia nih, gue expose aja marmernya. Ngapain nih tipe sama Duco gini? Ini kebanting nih, Duco lebih murah, bener gak? Gila. Ini nomornya sampai atas gitu. Kalau gue mau gue tonjolin aja semua ya kan. Oh ini teman-teman, ini menarik. Ini dia bikin satu tempat untuk naruh-naruh pajangan dan itu ngikutin bentuk tangganya. Yuk sekarang kita mau naik ke atas. Ini ada lampu-lampunya dan masih pakai HPL yang sama. Nah ini teman-teman tips juga buat teman-teman kalau misalnya kita lagi mau milih HPL di satu rumah itu jangan banyak-banyak, karena dari tadi yang gue perhatiin di rumah ini cuma pakai HPL warna ini dan Duco warna abu-abu muda. Wah ini keren sih. Jadi ini tuh dibikin miring. Jadi di sini kasih lampu, di sini kasih lampu, kasih lampu, kasih lampu. Dari situ kelihatannya keren bro, ya kan? Coba deh, lo jalan dari situ deh. Jadi remang-remangnya sedikit ya, tapi akan lebih keren kalau lo jalan dari sini ke sini. Coba deh. Jadi kita mau apa ya? Ibaratnya gini loh. Gue seneng sih. Jadi kita di lantai 2 nih. Kita kan mau pergi beraktivitas bro. Lo tuh pas keluarnya lo dibikin, jangan lupa pulang gitu, ngerti ya? Gawat nih. Ini seru sih. Enak banget kalau kita punya void tuh kayak gini. Nah ini lampu kristalnya bisa berubah-berubah warnanya. Dua warna ya, Bang? Dua warna ya. Kuning sama putih doang. Kalau gue lebih suka gini. Gue lebih suka gini. Remang soalnya. Kuning. Kalau yang satu lagi mati. Kalau kita pengen malam agak gelap cuman ambience doang ya begini hasilnya. Nyalain lampu di sini. Ini yang terang. Kalau mau sedikit redup. Oh ini sedikit redup. Kalau mau yang terang banget. Nah ini terang banget. Cuma menurut gue bro akan lebih keren ya. Kalau ada bardinya. Karena ini kan dia pakai infrared kan. Pakaiin bardi infrared itu. Jadi akhirnya lu bisa ngomong, "Hei, ganti warna begini," gitu ya kan. Lebih zaman sekarang kayak voice comment lah gitu kan. Voice comment. Yuk, oke, sekarang kita begitu masuk sini, inilah rumah yang ada void itu emang selalu kelihatan menarik. Kita ketemu void itu di sini ada selasar, dan kalau kita beloknya ke sini, ini ada 2 kamar tidur anak. Yuk kita ke sini dulu. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama, teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, HPL-nya warnanya masih sama, pakai tekstur-tekstur, dan nggak lupa pakai bevel seperti ini di cerminnya. Dan semua barang yang mau kelihatan mahal itu ditimpa sama marmer seperti ini. Dan jangan lupa kalau kita mau ngomong yang sesuatu yang benar-benar mewah, itu harus sedikit banyak variasi seperti ini, teman-teman. Oke, ini sih bisa dibikin di tukang kayu. Habis itu teman-teman bisa lihat juga ini pakai wallpaper, dan gue suka banget sih. Ini gue lagi suka sama frame yang seperti ini, teman-teman. Jadi ini lukisannya itu masih ada jedanya sedikit di sini. Ngebikin lukisan-lukisan itu jadi kelihatan lebih mewah. Nah, ini di sini masih sama kayak tadi. Dia gunain Duco, dan masih ada satu tempat yang bisa digunain untuk berias atau belajar nih. Belajar sih cukup sih, tapi kayaknya agak Sempit. agak kurang ya.
Nggak, itu preferensi orang sih. Tapi kalau gue pengen anak gue kan belajar gitu, jadi gue akan bikinin meja belajar yang lebih besar gitu daripada ini. Tapi ini gue ngerti sih maksudnya ini sekalian untuk jadi meja rias, atau mungkin anaknya yang di sini udah besar bro. Jadi udah belajarnya udah bener-bener online gitu, udah nggak ada menggambar atau apa segala macem. Nah, kalau di bagian sini masih sama, dan rumah ini memiliki jendela di setiap kamarnya. Cuma ada yang gue highlight bro, ini kependekan. Ini menurut gue kacamatanya kependekan, karena mestinya kacamatinya itu 90. Setinggi railing, jadi anak kecil itu emang benar-benar nggak bisa lompat. Tapi ada yang keren di sini, teman-teman bisa lihat. Semua AC disembunyiin di sini. Jadi benar-benar kelihatannya rapi banget. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Jadi ini ada kamar mandi yang dipakai bareng-bareng. Kamar mandi mirip pemain tadi, tapi gue suka banget karena floor drainnya udah ditaruh di ujung, udah pakai rain shower. Yang jujur banget, jarang banget gue temuin developer, enak buat gue bro. Karena tinggi, iya tinggi 185 tuh biasanya mereka taruh di sini, pala banget gitu. Masa gue begini, ini kan nggak mungkin. Ini bener-bener enak sih, buat semua orang enak. Dan kalau buat orang yang nggak setinggi gue, dia bisa direndahin di bagian sininya. Nah inilah keuntungan dari kita pakai rain shower model seperti ini. Masih pakai marmer yang sama kayak tadi. Dan sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang kedua. Sama ketiga. Sama yang ketiga. Oke, menarik ya. Ini lebih besar. Dan gue paling suka bagian apa ya bro? Nih. Gue paling suka desainer interior yang ngotakin satu jendela seperti ini. Habis itu bisa duduk di sini. Habis itu bisa nikmatin keluar. Seru ya. Dan ini pakai duko yang sama warna kayak tadi. Dan masih ada buat lacinya. Dan kamar ini punya balkon. Dan balkonnya itu yang tadi gue bilang pakai kaca tempered dan pakai stainless. Ini agak berisik loh di luar karena di situ ada genset. Tapi karena dia pakai EKK, Ketebalan kacanya juga lebih tebal ya mas? ya Sama biasa. ketebalan kacanya sih enggak, cuma karena dia karet-karetnya tuh bagus bro. Semuanya bagus. Ibaratnya gini lah. Kalau lo lagi di mobil, misalnya di mobil Avanza gitu, sama lo di mobil BMW kan beda kedap ya. Itu aja sih sebenarnya. Kacanya masih tetap kaca sih bro. Tebalnya sama. Cuman ya gitu deh. Ya karetnya beda bro. Oke, ini adalah dua kamar tidur dan gue sukanya adalah bagian sininya. Jadi kalau ini mau nyari inspirasi teman-teman, di sini headrestnya sini empuk-empuk. Di sini pakai duko yang tadi, dikasih lampu, dikasih lampu, dikasih lampu. Ini menarik sih. Jadi ada wall panelnya itu. Jadi maksud gue gini, campuran dari empuk-empuk ini dan duko ini membentuk satu wall panel yang menarik. Dan jangan lupa dikasih lampu kayak gini untuk jadi bedside table ya. Keren. Dan ini ada satu tempat lagi untuk belajar dan lemari yang sama modelnya, tetap ada bevel-bevelnya juga di sini dan memiliki satu jendela lagi. Ini enak sih kamar yang ini, bener-bener lo nggak perlu apa ya, nggak perlu lampu siang-siang karena ada kaca, ada kaca lagi. Yuk, sekarang kita menuju ke yang paling istimewa dong. Itu adalah kamar tidur utamanya. Keren ya? Keren banget. Impian mah. Mana ini mirip rumah lu banget sih man. Iya, tapi yang begini mau gue sewain bro. Sewain ya. Ambil untungnya doang dong. Iya. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya besar banget teman-teman. Enak banget, lega banget. Dan gue sukanya kenapa? Kalau kita punya kelebaran satu kamar tidur kayak gini, kita bisa taruh sofa di sini. Ini yang paling enak. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kalau gue bro, gue tidur duluan, bini gue tidurnya terakhir. Dia nonton selalu. Karena ada sofa kayak gini, jadi enak dia nonton di sofa aja bro. Nonton di sofa ya gue tidur aja gitu. Jadi gelapnya terangnya cuma di sini gitu kan. Jadi enak lah, nggak terlalu berisik. Dia dengerin suaranya dari sini kecil aja kan. Karena dia denger di sini. Cuman kalau yang di sini udah agak sayup gitu. Jadi bisa enak tidurnya. Sama seperti tadi teman-teman, dikasih marmer beneran di sini. Dan kalau mau kelihatan lebih mewah lagi, teman-teman bisa lihat di bagian sininya nih. Jadi ini di sini diukir sedikit gitu ya, dibikin ada profilnya, marmernya. Jadi yang bagian sini dia tetap smooth biasa, bagian sini sedikit dikasih profil. Jadi ngebikin lebih mewah lagi. Sama kan? Pokoknya semuanya gitu bro. Ini yang ngebikin rumah kelihatan mewah itu. Marmer semua jadi top table deh. Jadi ibaratnya ya
Sekarang kalau kita bikin rumah sederhana aja, kalau kita bikin dapur, yang dikasih top table marmer kan cuma dapur ya. Sekarang semua di sini top table-nya dikasih marmer. Ya pasti kelihatan jauh lebih mewah, tapi ada keuntungannya lagi, Bro. Keuntungannya adalah pasti awet. Karena kan yang bagian pasti rusak tuh bagian di atas ini. Apalagi ini kan ditonjolin. Jadi kalau kita tabrak-tabrak nih keras, nggak bakal misalnya lu punya anak itu masih rusuh kan, masih pakai sepeda kecil-kecil di dalam mulut, dia mentok sini, kesini kena marmer, bukan kena barang ininya. Itu sih salah satu kelebihannya. Dan ini udah ada berandanya juga teman-teman. Berandanya detail juga. Di situ ada gotnya. Dan udah ada floor drain-nya di situ. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah walk-in closet-nya. Wah, seru ya. Cuman kalau menurut gua sih agak terlalu kecil sih untuk rumah segede gini. Jadi ini mestinya ini di sini juga ada nih. Jadi ini kaca ini mungkin nggak terlalu perlu, bisa diganti sama dari sana fasadnya dirubah lagi, ditambahin marmer lagi. Jadi bisa dua, jadi bisa nggak rebutan kiri sama kanan. Walaupun di sini tetap dapat satu meja rias. Dan di dalam sini Statuario Vision-nya keren kali ya. Belarakan gitu. Tapi mewah. Itulah bedanya. Kalau misal kita pakai marmer beneran, dia punya ini kan kayaknya kaget, Bro. Hai. Perlu ya, gue belum pakai. Ini kelihatannya belarakan gitu kan. Tapi karena di marmer beneran kelihatannya bagus. Tapi kalau mau jenis rese nih. Gue belum mau kencing, Bro. Nih, ini keren sih. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini closet smart. Jadi kita samperin begini, kita buka begini, kencing dia udah buka. Mantap ya? Ini apa sih, Toto? Kohler. Include man ini man. Oh, gini Bro. Lu jangan norak, Bro. Gimana? Gini, bentar ya, gue ceritain dulu, ya kan? Ini ceritanya gini, kita mau kencing, ya kan? Kita duduk sini, set, gini. Dia buka sendiri kan? Tapi kalau kayak gini kan, lo ngerasain yang cewek-cewek dong. Cewek-cewek duduk jadi ada kencing lo kan? Dan angkat dong. Set, dikit doang, dia naik. Keren ya? Turun. Masang. Include man. Ini kok ada speakernya nih, bisa ngapain ya? Tapi itu dia, kalau misalnya kita punya satu kloset model seperti ini, teman-teman jangan lupa kasih buat listriknya. Kalau nggak dia nggak bisa jalan. Dan itu harus disiapin, karena kalau kita lupa kasih begitunya, marmer ini kepaksa hancur, satu slab mahal. Dan ini adalah jacuzzi. Enak ya? Dan kalau kita nggak mau lagi jacuzzian begini, lagi males yang lama-lama kayak gitu, kita bisa pakai shower. Cuma sayangin warna hitam nih, bukan favorit gue nih. Nanti pasti di bagian sini-sininya ada jamur-jamur, di bagian sini-sininya ada jamur-jamur kacanya nih. Oke, menarik ya. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli di Pasadena Grand Residence ini teman-teman? Ini lokasinya itu ada di Paramount Land Serpong. Nomor 2, lokasi di sini itu bener-bener bagus banget teman-teman. Jadi bener-bener hidup. Contohnya aja kayak gue sama Bang Doi kemarin, bini-bini kita tuh lagi bikin waxing sama lagi bikin nail art. Itu bener-bener penjualannya cepet banget untuk ngejar cabang kita yang pertama. Kita nggak expect kayak gitu. Berarti itu menandakan kalau daerah di Gading Serpong ini benar-benar rame dan banyak banget penghuninya. Jadi bisa dibilang kalau kita beli rumah di sini, ini bukan jadi tempat sekedar investasi yang akhirnya rumahnya banyak kosong teman-teman. Jadi ini adalah satu lokasi yang emang benar-benar diminati untuk ditinggali. Nomor 2, kalau teman-teman lihat ya, ini adalah perumahan mewah di daerah sini. Jadi teman-teman bisa lihat lingkungannya itu bener-bener asri banget dan dibikin serius. Seperti tadi teman-teman bisa lihat clubhouse-nya yang begitu banyak fasilitasnya. Habis itu sekarang ya kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, itu masalah duitnya. Harganya berapa sih? Ya kalau teman-teman tahu, ini harganya itu mulai dari 4,9 sampai 7 miliar. Emang kesannya benar-benar besar ya. Cuman teman-teman bisa lihat kualitas material yang tadi gue sampaikan ke teman-teman. Marmer asli dan segala-galanya. Rumah ini dibuat dengan material yang mungkin bisa dibilang sangat baik.
Dan juga kalau teman-teman lihat kualitas dari jalannya, paving block ya, semua berkualitas baik. Habis itu ada promo-promo nggak? Nah ini ada harga khusus KPR, DP 20%, cicil 1 atau 3 kali. Ada harga khusus tunai bertahap, DP-nya 15%, cicil 1 kali, tenor 24 kali. Ada harga khusus tunai bertahap, DP 30%, cicil 1 kali, tenor 18 kali atau 24 kali. Atau ada harga khusus tunai bertahap tanpa DP, cicil 12 kali atau 24 kali. Nah, teman-teman kalau tertarik ya teman-teman bisa datang ke sini untuk melihat show unitnya, untuk nanya-nanya sama marketing agent yang ada di sini. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Oh teman-teman lihat di sini, ini udah ada colokan listriknya nih. Colokan listrik di depan ini. Di sininya diturunin, dan yang gue suka apa teman-teman? Ini apa namanya bro? Udah floor drain. Ini floor drainnya.